Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Indah, selamat pagi. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ibu Dr. Anda Hajah I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati OK MSI. Panjang sekali, tapi saya biasanya menyebutnya Ibu Kim, Kepala Dispusibda Jabar. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Kadis Indak, Ibu Noneng yang saya hormati dan saya banggakan juga. Biasanya Bu Kim manggilnya Bu Nonka. Nonka. Itu panggilan teman-teman. Nanti saya panggil Bu Nonka aja juga ya Bu. Silahkan. Bu Kim sudah berapa lama sebetulnya di Dispusibda? Saya sudah lama sekali Bu. Lama sekali. Sudah lama sekali, baru 1 bulan 6 hari Bu. 1 bulan. Keren ya, berarti tour of duty-nya udah kemana-mana nih ya. Ya Alhamdulillah Bu. Ya. Sebelumnya kan sebelumnya saya menggantikan Ibu di Biro BUMD ya. Investasi. Ada 1 tahun 1 bulan Ya. Bu. Tahun sebelumnya pernah jadi kabag juga di sana. Kemudian dipercaya di DP3KB Bu. Ya. 2 tahun 25 hari. Kemudian alih tugas lagi ke Dispusibda per 1 September kemarin. Per 1 September ya, keren. Alhamdulillah. Karena literasi tentunya juga suatu hal yang sangat penting ya, kalau dalam di Muslimah mungkin ikro gitu ya. Iya, betul. Baca lah gitu. Ikro, Semuanya ikro, juga ikro. mulainya harus dari baca tentunya. Apalagi apa ya, kalau sekarang kita memasuki, kalau di industri udah 4.0 gitu Iya, seperti itu. betul. Tentunya juga kalau tidak baca ya jadi gaptek seperti itu Gaptek. ya. Bu Kim, apa sih Dispusibda itu? Tugasnya tuh apa gitu? Iya. Dispusibda ya panjangnya tuh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bu. Iya. Dispusib kalau di Kota ada Dispusib, ada Disarpus, jadi bolak-balik. Jadi tugas kami ada 2 urusan pemerintahan, yaitu perpustakaan Bu Perpustakaan dan ya. kearsipan. Dan itu adalah urusan urusan wajib tapi non pelayanan dasar. Nah, tugasnya itu ya ada beberapa. Yang pertama itu ada perpustakaan deposit dan pengembangan bahan perpustakaan. Kemudian ada bina perpustakaan dan budaya gemar membaca Bu. Nah, kemudian ada juga arsip. Kalau arsip ini pengelolaan arsip statis, pengelolaan arsip dinamis, dan ada satu yang mencakup semuanya adalah yang tidak kalah pentingnya, itu adalah pelayanan perpustakaan dan kearsipan yang langsung ke masyarakat. Tugas-tugas kita Bu. Termasuk kolecer gitu ya? Nah, kolecer itu salah satu inovasi kami dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat Bu. Jadi mendekatkan perpustakaan dengan kolecer, kotak literasi cerdas. Gitu, jadi kolecernya di mana aja Bu? Di mana? Nah, kolecer ini kita sebar di 27 kota Bu. Jadi itu terinspirasi dari kotak telepon yang di Inggris itu Bu, yang kotak warna yang pasti merah itu gitu ya? Seperti itu supaya menarik gitu Bu. Betul. Kemudian buku-bukunya kita sesuaikan, kita isi juga dengan bukunya. Kemudian kita tempatkan di tempat-tempat strategis Bu, di sekolah, kemudian di area publik, kemudian tempat-tempat yang strategis yang banyak dikunjungi masyarakat. Jadi itu salah satu upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Buku ini yang diupdate-nya ya? Bukunya? Iya betul. Jadi sifatnya memang ini sampai saat ini tuh Bu, sifatnya kita pinjam pakai ke Kapkota. Karena pengadaannya di kita. Tapi kita mewajibkan mereka untuk memeliharanya. Nah, bukunya yang dari kita, mereka bisa update juga, tapi ini ada kewajiban kita juga untuk mengupdate Bu. Karena ini mulainya tahun 2019 Bu ya, jadi bukunya tentu harus diupdate juga. Tapi pengelola di kabupaten kota juga dipersilahkan untuk mengupdate dan juga memeliharanya. Ada sekalian bedah buku gitu di setiap kolecer itu atau belum? Jadi kolecer itu kan hanya sarana Bu, aja. Hanya sarana aja. Nah, adapun misalnya kabupaten dinas yang menangani perpustakaan di kabupaten kota menyelenggarakan seperti bedah buku, storytelling dari hasil membaca itu Bu, misalnya mengadakan berbagai macam kegiatan terkait dengan literasi yang memanfaatkan kolecer itu dipersilahkan.
Bisa Bu, sangat bisa Sangat sekali. bisa ya. Ya, dan biasanya mereka sih melaporkan kepada kita ya Bu, Ya. kegiatan apa yang dilaksanakannya, dan ini kalau bisa kita support ya kita support kalau mereka bisa melakukan sendiri, berbagi peran gitu dengan kabupaten kota. Ini yang kami tahu kan capaian di Dispusipda juga cukup banyak ya. Juara apa gitu. Apa capaian yang yang paling terbaru lah apa aja? Ya. Yang biasanya kita Bu, karena dua urusan Ibu, perpustakaan untuk tingkat gemar membaca masyarakat itu kita ranking 3 seluruh Indonesia. Keren. Ya gitu. Tapi kita inginnya ranking 1 Bu. Ranking 1, tapi karena Jawa Barat itu penduduknya kan banyak sekali. Jadi masih kalah dengan DI, Yogyakarta, masih kalah dengan Jawa Tengah. Kemudian untuk arsip juga Bu, tingkat pembangunan kearsipan kita juga masih berada di posisi 3. Itu yang setiap tahun lah dinilai dan diapresiasi oleh pemerintah pusat. Kendala-kendalanya apa sih sebetulnya Bu di Dispusipda? Apalagi Ibu nih baru sebulan, kemudian pimpinan perempuan kan nggak banyak juga ya, termasuk di Pemprov Jabar. Apa kendala-kendala yang dirasakan? Ya, sebagai pribadi mungkin Bu ya. Kalau sebagai pribadi, kalau pemimpin perempuan di Jawa Barat kita termasuk 3 besar ya Bu di Indonesia, udah di atas 30%. Jadi saya kan banyak belajar dari Ibu juga gitu ya, bahwa gimana sih menjadi pemimpin, dan dengan pengalaman tour of duty yang sudah sekian dan sangat berbeda pisan Ibu ya. Dari biro BUMD ke ngurus perempuan, ngurus literasi. Tetapi yang paling penting menurut saya itu adalah semangat dan niat kita dulu ya Bu ya. Niat kita untuk cepat menyesuaikan diri dengan tugas baru, adaptasi mempelajari gitu ya, apa tugas kita gitu ya, dan menggali di dalam tim. Jadi semua teman-teman saya ada guru saya gitu, teman-teman nih kabit-kabit. Jadi kita berdiskusi apa sih yang menjadi tugas mereka, pasti mereka lebih duluan, mereka lebih pintar. Mungkin kemampuan memanage kita juga sangat berpengaruh Bu ya, apa yang menjadi prioritas yang harus kita kerjakan dan selesaikan terlebih dahulu, kemudian apa program-program pendukung yang memang tidak bisa kita abaikan gitu. Termasuk SDM juga seperti itu, membangun soliditas di dalam itu sangat penting kan menurut saya. Nah, ini kemampuan inilah mungkin yang pertama menjadi tantangan, tapi juga peluang buat kita untuk bisa lebih maju. Kalau secara organisasi sih mungkin Bu, tantangannya tentunya di kita di Jawa Barat khususnya adalah kalau budaya literasi kita masih budayanya budaya lisan, bukan budaya baca. Itu yang menjadi tantangan kita. Kenapa di kami katanya ada gitu ya, atau cenah gitu ya. Cenah mereka, kita juga, saya juga secara tidak sadar sering bilang, ada baca mah tunu, mendingan keneh mendengar gitu ya. Jadi kalau mendengar sinetron berjam-jam bisa ingat itu sampai kapanpun ucapannya gitu. Tapi kalau baca baru juga 2 kata 3 kata tunduh, nah itu tantangan. Terus tantangan udah lupa lagi gitu ya. Udah lupa lagi, apalagi sudah gitu usia gitu ya. Kemudian juga bagaimana para orang tua ini menumbuhkan minat baca sama anaknya Bu. Ada yang kecil sekali anak yang memang gemar membaca dari kecil. Contoh Bu, di kami ada kemarin apresiasi terhadap anak 2 tahun Bu, yang tiap hari kepada ibunya minta datang ke perpustakaan. Wah, jadi ada ya? Ada, jadi siap anaknya laki-laki setengah 8 sudah di perpustakaan tiap hari sampai jam 9. Ini keberuntungan buat orang tuanya begitu ya. Apabila ya kita hitung misalnya sekarang 15 juta anak-anak, seperempatnya aja seperti itu. Kita kan bisa menularkan kepada yang lain pada saatnya. Tetapi yang lebih banyak adalah bahwa anak itu susah diajak untuk bisa membaca dari kecil, dan parahnya lagi orang tuanya langsung menjudge anaknya. Anak saya males baca, anak saya bodoh, anak saya nggak rajin, males, seperti itu. Akhirnya nggak dicontohin membaca, tidak dicontohin.
sudah menjat anaknya duluan, akhirnya upayanya nggak berlanjut. Akhirnya anaknya rewel, dikasihlah HP. HP bukan baca tapi nonton game atau yang lain-lainnya yang tidak terkait. Padahal dari HP juga bisa baca kan, Bu? Sebetulnya kalau orang tuanya bisa mengarahkan. Nah, jadinya kan anaknya tidak terbiasa dengan literasi dan ya untuk ke literat itu akhirnya didapatkannya pada saat di sekolah dan itu berapa persen sih gitu Bu ya. Seperti itu tantangannya di kita untuk meningkatkan budaya baca masyarakat masih perlu berjuang Bu. Iya. Jadi kalau kata Pak Kepala Perpusnas itu pada saat saya dilantik Bu, Bu Kim selamat datang di perpustakaan dan selamat berjuang. Nah, iya. Karena untuk budaya baca itu kita harus berjuang begitu. Itu mungkin ya, apalagi rata-rata lama sekolah di Jawa Barat, di Indonesia lah ya, baru 8 tahun. Pastinya juga perlu perjuangannya itu lebih keras lagi lebih keras bagaimana orang-orang supaya gemar membaca. Nah, Bu Kim, di Indag itu kan ada sebuah tugas ya, untuk bagaimana membuat konsumen kita nih cerdas. Makin cerdas gitu. Kita itu berharap dengan konsumen makin cerdas, produknya makin berkualitas gitu ya. Konsumen cerdas itu seperti ketika membeli sesuatu produk, kalau makanan dilihat dulu halalnya, dilihat dulu BPOM-nya, kesehatan itu kan membacakan ya Bu ya. Betul. Kemudian juga kalau produk elektronik ada SNI-nya enggak, kalau fashion ada labelnya enggak, dan seperti itu. Nah, ini yang harus ditanamkan ke masyarakat karena hampir 50 juta penduduk kita, walaupun dia produsen juga sekaligus konsumen gitu ya. Betul. Nah, kemudian ada nggak bayangan bagaimana kita berkolaborasi ya untuk dengan literasi yang dilakukan oleh Ibu dan tim itu untuk konsumen kita lebih cerdas gitu. Karena dengan konsumen lebih cerdas, produk yang dipilih juga lebih bagus. Kalau makanan juga nutrisinya lebih bagus, ke stunting, ke kecerdasan dan sebagainya juga sangat berpengaruh seperti itu. Gimana melihatnya Bu Kim seperti itu? Kalau menurut saya konsumen cerdas itu sama dengan masyarakat konsumen yang literat. Oke. Ya Bu ya. Jadi mereka tuh sudah mengetahui, sudah membaca apapun medianya. Awalnya dari situ Bu ya. Kalau literasi ini sebenarnya terhubung atau terkait dengan semua hal. Karena orang bisa melakukan sesuatu, orang bisa bicara sesuatu, menulis sesuatu itu karena membaca. Nah, kalau kaitan dengan konsumen cerdas itu bagaimana kan kita harus memberikan kepada mereka bagaimana mereka tahu cara bahwa produk itu halal misalnya Bu. Atau komposisinya seperti apa. Mereka kan harus mendapatkan informasi Bu ya. Nanti kalau misalnya beli air minum, lihat kemasannya, nah mereka tuh taunya bahwa harus gitu ya. Mereka tahu harus melihat itu tuh dari mana kan dari mungkin dari membacanya di iklan atau membacanya di buku atau membacanya di media online. Tetap itu adalah pertama mensosialisasikannya melalui dunia literasi itu. Maksudnya bisa mendapatkan dari mana saja bahannya. Nah, kalau dari sudut pandang kami di perpustakaan di Dispusibda tentunya ini harus tersedia media atau buku yang memang memberikan pengetahuan kepada konsumen tentang pengetahuan itu. Menurut saya Bu. Dia harus ada bahan bacaannya. Apakah itu berupa buku manual atau buku selebaran atau apalah bentuknya. Tetap dia harus baca gitu Bu ya. Nah, kalau menurut dari sudut pandang kami itu sehingga mungkin kalau di perpustakaan dengan program Ibu, kita bisa berpikir gimana nih caranya kita menyediakan buku-buku yang terkait dengan pengetahuan yang harus diketahui oleh seorang konsumen. Itu. Di samping itu bagaimana gerakan yang kita lakukan supaya masyarakat mau baca itu kan gitu, yaitu pola pikirnya kalau di Dispusibda seperti itu tentunya dengan media-media tadi Bu, kita punya yang namanya candil Bu. Candil itu maca dina
Maca Dina Digital Library. Jadi gabungan nih bahasanya antara bahasa Sunda sama bahasa Inggris. Itu disediakan banyak sekali judul-judul buku yang bisa dibaca secara gratis oleh masyarakat. Mungkin dengan program Ibu ini kita bisa berpikir Bu nanti akan mungkin kita bisa mencari buku yang terkait dengan konsumen cerdas ini yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah tentunya di samping itu sosialisasi perlu ya Bu ya. Sosialisasi perlu, tentunya kita sebagai apa namanya di perpustakaan sosialisasinya banyak tadi yang melalui digital tadi, melalui gerakan Hayo ke Perpustakaan. Seperti kemarin kami ada setiap tahun ada gini Bu, Hari Kunjung Perpustakaan. Jadi tagline-nya selangkah ke perpustakaan berjuta manfaat gitu. Jadi kalau dia mau ke perpustakaan melihat buku banyak, baca banyak manfaat yang bisa kan. Nah itu bisa dikolaborasi Bu, di mana kita menyediakan bukunya dan bagaimana mengajak masyarakat membaca. Nanti sosialisasinya bisa melalui dinas-dinas terkait dan tentunya di dinas Ibu di sini. Terima kasih Bu Kim, berarti kan kita sangat memungkinkan untuk kolaborasi ya. Sangat mungkin sekali. Untuk kolaborasi, bagaimana mengkampanyekan gitu ya. Seseorang atau seorang konsumen ini bisa lebih cerdas. Dan tentu saja di dalamnya itu termasuk bangga buatan Indonesia gitu. Karena kalau yang cerdas menggunakan produk Indonesia, tentunya juga pertumbuhan ekonomi kita akan makin lebih baik seperti itu ya. Betul sekali. Itu satu. Kemudian juga kan kita itu banyak ekspor Indonesia itu terbesar dari Jawa Barat. Salah satunya juga produk-produk kreatif. Produk kreatif, ekspor produk kreatif di Indonesia terbesarnya juga dari Jawa Barat. Nah itu biasanya kalau yang untuk ekspor atau produk-produk craft itu perlu cerita gitu dari sebuah produk itu lebih diminati. Misalkan ini apa namanya bordir ya kan, bordir ini berasal dari sini, dikerjakan oleh ibu-ibu dengan dan sebagainya gitu, bahwa ini diturunan dari sejak kerajaan mana dan sebagainya. Itu akan sangat menarik. Nah ini mungkin juga bisa dikolaborasikan karena di Ibu kan banyak literaturnya gitu ya. Setiap produk itu jadi itu benar-benar mengangkat si produk craft sebetulnya ya, bahwa setiap produk itu mereka biasanya kalau ekspor dibaca Bu. Oh ini tuh dari mana, kenapa, malah menjadi menarik minat untuk beli gitu seperti itu. Karena tersedianya literatur itu gitu ya. Mungkin bisa kolaborasi juga untuk hal ini ya Bu ya? Saya kira sangat menarik gitu. Kalau saya bukan mungkin sekali lagi Bu, ya sangat menarik karena saya kemarin men-challenge ke rekan-rekan pada saat ada satu penerbit audiensi kepada kami, juga menawarkan membuka apa namanya ya, membuka pemikiran kita begitu, bagaimana potensi Jawa Barat itu sudah supaya luar biasa yang belum tergali melalui literasi Bu. Ya salah satunya itu Bu, terkait dengan tadi yang Ibu sampaikan, bagaimana kita menyajikan begitu ya. Kalau kemarin memang lebih ke misalnya potensi wisata, potensi kebudayaan dan kekhasan daerah masing-masing. Kalau sekarang tentunya kekhasan dari sebuah produk misalnya gitu ya. Itu bisa sangat detail, sangat detail sehingga orang tuh tahu, karena referensinya menurut saya tidak banyak ya Bu. Sangat bisa Bu. Jadi ke depan produk juga kita itu ribuan. Dan sangat spesifik. Betul. Dan mungkin tidak ada di negara lain. Seperti itu. Nah, dengan literasi itu menambah nilai dari produk tersebut. Dan selama ini ya kita usap-usapan sendiri gitu ya. Kemudian di Disposipla juga sendiri. Nah, mungkin melalui kolaborasi ini menjadi lebih besar, dan Ibu langsung juga literasi ini berhubungan dengan perekonomian dari si industri kecil gitu. Betul. Nah, itu kaitan saya sampaikan juga informasi sangat terkait dengan Indak itu sebenarnya Bu, yang saya sampaikan sampaikan bahwa ada program strategi nasional namanya TPBIS ya.
transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Oke. Bagaimana perpustakaan itu bukan berkesan hanya membaca. Ya. Kita hanya baca untuk keperluan karya ilmiah misalnya, atau penelitian, atau mungkin untuk menulis hal-hal lain berikut. Tetapi bagaimana perpustakaan ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan banyaknya menyediakan buku-buku terapan, buku-buku keterampilan yang bisa dipraktekkan langsung oleh masyarakat yang membaca, sehingga dia bisa memproduksi, Bu. Memproduksi keterampilan yang tadi kata Ibu, mungkin hal yang sifatnya kreatif, dan kemudian dia bisa memasarkan, Bu, singkatnya seperti itu, memasarkan, sehingga dari hasil dia membaca ini dia menghasilkan sesuatu yang bisa meningkatkan ekonomi keluarganya. Betul. Dan ini kalau kita melakukan penilaian perpustakaan, Bu, nah kita TPBS ini kita lihat gimana sih, bukan hanya meningkatkan literasi masyarakat, minat baca, tapi bagaimana membaca ini bisa menghasilkan sesuatu yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka gitu. Baik, alhamdulillah. Jadi memang kita bisa melakukan banyak kolaborasi ya, Bu ya. Bisa. Karena kami biasanya mengirim katalog tuh. Katalog tuh produknya ini, fotonya ini, harganya dan aturan sebagainya. Nah, kalau dilengkapi dengan storytelling tadi, itu akan menjadi menambah nilai gitu. Kemudian dari Ibu juga bukan hanya berfungsi sosialisasi literasi, ya kan, bukan hanya juga keilmuan, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian. Seperti itu. Mudah-mudahan kolaborasinya bisa segera terjadi. Amin. Misalkan dari katalog-katalog kita yang kita kirim ada cerita gitu, dari setiap produk kita gitu ya. Biasanya itu diminati betul, bahwa ini tuh gitu ya, dia tuh kan biasanya begitu tuh dunia itu, bahkan sampai ini yang empowerment perempuannya juga, bagaimana ceritanya ini dibangun oleh perempuan misalkan dan sebagainya. Seperti itu sangat banyak diminati. Mungkin kan banyak banget ya pekerjaannya ya. Hobinya gimana? Cukup masih bisa dikerjakan. Hobi saya Ibu Nonka sangat paham. Salah satunya belanja kan, Bu. Salah satunya belanja. Nah, mudah-mudahan juga menjadi belanja itu sudah apa ya, Bu ya, menjadi satu mendarah daging, pokoknya bisa ditinggalkan. Iya, karena belanja itu juga seni dan effortnya luar biasa. Sebetulnya juga untuk kesejahteraan keluarga ya, Bu ya, sebenarnya. Betul. Dan pada masa pandemi malah kita salah satu bela negara dengan belanja, Bu ya. Dengan belanja, dan itu saya lakukan, Bu. Dan Ibu jadi masih dan saya tidak lupa ya kalau untuk saya tidak tahu, Bu, entah dari mana, mungkin karena memang keluarga saya dari basicnya seni, Bu. Saya kalau ada pameran misalnya sebangsa Inakraf, Karya Nusa, kemudian KIJB Bu yang kita, saya pasti huntingnya barang-barang yang unik, pernak-pernik, Bu. Nah, sampai teman-teman saya nanya, Bukim, Ibu kok dapatnya yang saya belanjaannya tuh simpel, Bu, tapi isinya banyak pernak-pernik gitu. Karena memang saya suka karya-karya yang sifatnya seperti bros gitu, Bu, ya kan, tapi yang unik gitu, Bu. Nah, itu kan tidak dibuat oleh orang luar, oleh orang kita gitu. Dan juga yang sifatnya etnik, Bu, saya suka. Tas etnik, kemudian baju-baju kalau misalnya saya pergi keluar Jawa Barat pun yang dicari pasti apa yang khasnya di sini nih. Jadi itu, Bu, yang saya cari. Mungkin kalau konsumen mungkin masuk konsumen cerdas nggak punya. Ya, konsumen cerdas bisa memilih produk yang berkualitas, itu salah satu cirinya ya dari konsumen cerdas. Mudah-mudahan nanti setelah berkolaborasi malah ditambah dengan storytelling tadi kan. Karena kalau orang asing rata-rata pasti ini dari mana, apa dia lebih ke menelusuri gitu, itu apa dan sebagainya. Itu sangat menarik buat dia gitu, terutama betul. karena kerap biasanya disimpan, dipajang dan sebagainya ya, seperti itu tuh dia bisa cerita bahwa ini berasal dari mana, seperti itu. Mudah-mudahan nanti Bukim dan timnya menyediakan produk-produknya itu apa dari mana, karena memang cukup panjang ininya ceritanya mengenai tenun Jabar. Bisa Bu, satu buku sendiri. Bu, bisa dilombakan itu, Bu, gitu. Storytelling mengenai tenun Majalaya. Seorang misalnya ibu-ibu atau anak lomba storytelling di sini, Bu. Tapi tentang produk itu bisa. Nanti kita fasilitasi. Siap. Keren.
Jadi masyarakat lebih mengenal kan. Bahkan comro aja misalnya Bu, belum tentu semua tahu comro itu bahannya apa, campurannya apa misalnya, terus berasal dari daerah mana kan Bu. Tapi bahkan barangkali nggak tahu bahwa comro itu adalah singkatan dari oncom di jero. Barangkali ada juga yang nggak tahu ya. Tahu ya. Oncom di jero. Oncom di jero. Baik teman-teman sahabat Indah, kita sekarang di dalam acara obsesi, obrolan seru seputar Indah. Mudah-mudahan nanti Bu Kim bisa lebih mengelaborasi lagi setelah kita kolaborasi. Kim juga menyampaikan bagaimana peningkatan yang terjadi, dan mungkin kolaborasi ini pertama kali loh Bu Kim. Ya kan? Iya betul, di zamannya Bu Nonka dan mudah-mudahan kolaborasi ini segera terbentuk ya. Amin, Untuk amin. selanjutnya bagaimana harapan Bu Kim lah selaku kadis dari mana diskusi tentang literasi di Jawa Barat? Ya. Saat ini Bu, kita literasi Jawa Barat itu masih dalam kategori menengah, sedang masih kalah dengan DI gitu, DIY. Oh itu juga ada ininya ya? Ada setiap ya? tahun dinilai oleh Perpusnas ya, oleh Perpusnas itu. Jadi namanya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Bu. Jadi kita masih di tingkat menengah, baru 70, sekian persen. Nah tentunya dengan tugas saya yang disuruh berjuang ini bahwa di Dispusipda itu, karena memang perjuangan untuk meningkatkan minat baca masyarakat itu bukan hal yang mudah. Ya mudah-mudahan saja dengan kolaborasi dengan Ibu juga itu akan meningkatkan Bu, akan meningkatkan minat baca masyarakat dan meningkatkan IPLM tadi. Nah itu harapan kami, masyarakat itu lebih banyak datang ke perpustakaan, di samping juga tadi yang kata saya mereka membaca, tetapi juga bagaimana dari perpustakaan ini bisa memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat. Itu saling terkait Bu. Mimpi saya seperti itu Bu, dan berharap bahwa perpustakaan ini di samping arsip juga, nah di samping perpustakaan arsip juga sama Bu, bagaimana lembaga-lembaga termasuk selain lembaga kita di Provinsi Jawa Barat, kabupaten kota juga, kita juga ke masyarakat Bu untuk sadar akan pentingnya arsip. Karena kadang-kadang arsip tuh begini, sudah diarsipkan gitu Bu. Padahal itu sangat penting, kita akan tahu pentingnya arsip itu pada saat kita butuhkan terus nggak ada. Nah, oleh karena itu tugas kami termasuk arsip digital ya Bu? Termasuk arsip digital. Nah itu sekarang kita sedang, salah satunya Bu adalah mengalih mediakan Bu. Arsip-arsip yang statis, begitu kita alih mediakan menjadi digital. Tetapi yang aslinya tetap nggak boleh hilang Bu gitu. Karena kertas kan cepat rusak, belum juga rayap atau ada kecelakaan apa. Kalau digital kan seperti banjir kemarin Bu di Garut, sampai kita bantu di Sukabumi kemarin juga kita bantu untuk karena yang hilang itu Bu, yang ke bawah banjir itu adalah arsip-arsip tanah seperti itu, lektor C yang seperti itu Bu. Jadi harus dipulihkan ya, harus jadi kita juga memfasilitasi seperti itu. Nah tantangan kita bahwa masyarakat lebih sadar akan pentingnya arsip. Barangkali ada yang mau disampaikan kepada masyarakat banyak Jawa Barat? Baik, mungkin harapan saya, kami ada perpustakaan 3 perpustakaan umum di Jawa Barat, ada di Kawaluyaan, ada di Gasibu, kemudian ada di BEJB Bu Kertajati. Itu adalah sarana kami, upaya kami untuk membuat budaya baca, masyarakat lebih gemar membaca, untuk tentunya nanti menjadi masyarakat yang literat. Ayo kita sama-sama, kalau yang belum pernah ke perpustakaan atau belum menjadi anggota perpustakaan, mari kita menjadi anggota perpustakaan. Banyak sekali buku dan juga kegiatan-kegiatan kita lakukan di perpustakaan umum ini, yang juga tentunya kami ingin bahwa perpustakaan ini bisa lebih lebih dikenal oleh masyarakat, dan berharap tingkat kegemaran membaca dari masyarakat Jawa Barat itu
meningkat dengan signifikan seperti itu. Baiklah, terima kasih Bu Kadis, Sama. Ibu Ki, mudah-mudahan tetap sehat. Amin. Hobinya juga masih tersalurkan dan tentu saja harapan-harapannya juga bisa segera tercapai. Amin, amin Ibu. Dan juga yang utamanya kita bisa kolaborasi dalam waktu dekat ini ya. Amin, amin Bu. Insya Allah kita Sahabat tindak Indah lanjuti. yang sekarang tergabung dalam obsesi, obrolan seru seputar Indah. Terima kasih sudah menyimak pembicaraan ini. Tunggu kolaborasi kami untuk kesejahteraan Jawa Barat yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi.